Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu ketika ngejalin hubungan dengan diri dia, kamu kayak ngerasa bahwa ada apa sih sama dia? Kayak dia nggak tenang banget kepada diri kamu. Dan tema ini Kevin masukkan ke timeless reading. Kapanpun sahabat kebahagiaan bisa cek. Jika mungkin kamu ngerasain suasananya yang membuat kamu bingung tentang diri dia. Dia kayak nggak tenang sama kamu. Lalu energinya seperti apa? Ada apa dengan diri dia? Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Kita akan cek bersama-sama untuk energi dia. Energi dia, seseorang yang terkadang tak seperti biasanya, tak tenang. Dan bagaimana diri dia? Ada apa dengan diri dia? Apakah ada sesuatu hal yang mempengaruhi diri dia kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek untuk energinya dia itu seperti apa. Untuk kartu yang pertama, ada kartu Eight of Pentacles, sahabat kebahagiaan. Orang ini yang tak biasanya, yang membuat kamu itu berpikir, kenapa sih dia jadi gini banget, kenapa sih dia nggak tenang banget sama kamu. Sesuatu hal memang sedang dia pikirkan dan sedang dia rencanakan. Dia pada dasarnya memang lagi bergelut tentang sebuah proses. Dia lagi berpikir bagaimana nanti kita ke depannya, bagaimana nasib hubungan kita. Orang ini memang ngalamin sisi kejenuhan dan kecapean dalam sebuah hubungan. Ya mungkin hubungan kamu sama diri dia monoton, mungkin hubungan kamu sama diri dia tak tahu harus dibawa kemana. Sehingga orang ini berpikir untuk beristirahat sejenak. Dan orang ini memang sangat sensitif banget ya sahabat kebahagiaan. Ketika dia lagi diam, jangan kamu ganggu dulu. Karena ketika kamu ganggu diri dia, pasti sahabat kebahagiaan juga akan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan untuk diri kamu. Lagi mencoba untuk fokus dan mencari waktu tenang, agar dia bisa berpikir lebih kritis lagi terhadap situasi semacam ini. Tapi Kevin melihat ya, perasaan-perasaannya dia yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan pada dasarnya ini adalah bentuk dari dilemanya dia. Dia mengalami sisi dilema, dia merasa bahwa diri dia itu kayak sudah berkorban banyak pada kamu, sudah bisa memberikan hal yang terbaik kepada diri kamu. Namun dia seakan-akan tuh seperti mengutuk waktu. Kenapa kita tak kunjung menemukan sebuah kepastian dan kejelasan di dalam sebuah hubungan? Bukan tentang diri dia saja, bukan tentang bagaimana sikapnya dia kepada kamu, tapi bagaimana sahabat kebahagiaan ini merencanakan hubungan-hubunganmu bersama diri dia di dalam sebuah tujuan. Orang ini memang ngerasa bosan dan ngerasa jenuh dalam hubungan ini. Walaupun dia masih ada cinta, walaupun dia masih ada harapan yang besar kepada sahabat kebahagiaan. Ya, belajar menjadi orang yang sabar sepertinya adalah PR utama dia. Dia bukan tipikal orang yang sabar ya, tapi dia dipaksa untuk sabar menghadapi situasi dalam hubungan ini. Kalau terjadi sesuatu pada diri dia yang nggak tenang sama kamu, nggak seperti biasanya, orang ini memang lagi sensitif banget terhadap perasaan. Dan kartunya di sini adalah Pentacle. Kalau kartu Pentacle itu identik dengan pekerjaan, identik dengan rutinitas atau aktivitas atau sesuatu hal yang dia kerjakan. Jadi memang siklus kehidupannya ngulangin lagi. Hanya itu saja yang membuat diri dia tuh gampang bosan dan gampang jenuh. Maka dari itu bahasa kasih itu penting banget, terutama adalah bahasa kasih komunikasi. Bagaimana sahabat kebahagiaan memberikan komunikasi yang nyaman untuk diri dia, dan sebuah pujian pun juga perlu kamu
utarakan kepada orang ini. Pujian gak usah terlalu muluk-muluk sahabat kebahagiaan. Pujilah dengan kata terima kasih aja itu sudah luar biasa loh. Misalkan kamu bilang, sayang terima kasih ya kamu hari ini sudah bisa memberikan hal yang terbaik kepada diriku. Sayang makasih ya hari ini kamu udah ngabarin aku jadi aku tahu kondisi kamu. Ketika kamu bilang terima kasih dari hal-hal yang sederhana, ini membuat diri dia tuh akan ngerasa dihargai oleh sahabat kebahagiaan. Kalau dia nggak tenang, dia lagi situasinya tuh lagi membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak sensi banget, kamu jangan terlalu banyak memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan atau kamu mencoba untuk nyudutin dia, jangan. Ini justru akan membuat kamu itu semakin dijauhi oleh diri dia. Lagi sensitif banget sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah Four of Wands. Kenapa dia bisa seperti ini sih sahabat kebahagiaan? Four of Wands di dalam kartu tarot itu bisa memiliki makna tentang pernikahan. Simbolnya di sini adalah Gilgamesh dan juga Enkidu. Tentang sebuah persahabatan, tentang sebuah sukacita, kebersamaan. Orang ini mungkin lagi mikirin tentang sebuah pernikahan, entah pernikahan dengan kamu atau sesuatu hal yang sifatnya adalah kepastian. Merasa hubungan kamu bersama diri dia itu stuck gitu-gitu aja. Sehingga dia berpikir bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kebahagiaan bersama. Meskipun kamu punya koneksi yang kuat bersama diri dia, bukan berarti kalian itu akan selamanya bersama. Dia memang sedang berpikir seperti itu. Apakah kita selamanya bisa bersama atau tidak? Makanya yang namanya hubungan itu harus memiliki 3 komponen cinta yang paling kuat ya. Selalu Kevin bahas ke sahabat kebahagiaan, yaitu gairah, keинtiman, komitmen. Nah, 4 tongkat di situ adalah simbol dari komitmen. Dia tak tenang seperti biasanya karena sedang berpikir tentang komitmen. Mungkin kamu pernah menanyakan diri dia tentang kepastian, atau mungkin juga kamu pernah sempet ya ngobrol-ngobrol lah, speak dikit sama diri dia tentang kepastian, atau tentang kapan kamu datang ke rumah, kapan kamu ngomong sama orang tua aku, atau sebaliknya ya. Ini membuat diri dia tuh berpikir ya bagaimana caranya untuk bisa menemukan hal itu di dalam sebuah pernikahan atau sesuatu hal yang sifatnya adalah kompleks. Tapi kalau misalkan hubungan ini antar kamu dengan diri dia sudah punya komitmen, dia tidak tenang seperti biasanya tuh paling besar itu masalah-masalah rutinitas dan aktivitas. Orang ini jenuh sih, orang ini jenuh dan butuh keluar rumah. Butuh keluar rumah karena di kartu Four of Wands ini identik dengan rumah atau sesuatu hal yang sifatnya adalah tetap atau berhenti. Maka dari itu ajak dia untuk berquality time bersama sahabat kebahagiaan, untuk keluar rumah saja. Ketika kamu sudah bisa keluar rumah, menghirup udara yang segar, pasti pikirannya dia, perasaannya dia akan jauh lebih rileks lagi dan jauh lebih nyaman. Enkidu dan Gilgamesh di sini adalah simbol cinta ya, sahabat kebahagiaan, cinta, persahabatan, permasalahan, sesuatu hal yang tak bisa ditebak, tapi karena kalian masih bisa percaya satu sama lain, sehingga hubungannya itu bisa memperbaiki satu sama lain. Karena Kevin lihat ya, hubungan kamu sama diri dia itu masih bisa diperbaiki sih, masih bisa diperbaiki, dan ini masih layak sih, masih layak untuk diteruskan. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Eight of Cups. Kartu Cup di dalam kartu tarot itu tentang emosional, tentang cinta. Dan Eight of Cups ini adalah perubahan-perubahan emosionalnya dia. Pada dasarnya dia ingin naik level menjadi orang yang lebih perhatian sama kamu lagi ya. Tapi untuk saat ini dia lagi butuh diperhatiin dulu sama kamu. Setelah kamu perhatian sama diri dia, kamu ngertiin diri dia, kamu istilahnya adalah mengalah untuk diri dia, maka dia juga akan memperlakukan hal yang sama kepada sahabat kebahagiaan. Mungkin dia sedang mengalami trauma berat di dalam permasalahan hidupnya. Mungkin dia lagi bersinggungan dengan hal-hal yang kaitannya dengan hati, perasaan, kepastian. Sehingga dia seakan-akan itu seperti orang lain di mata kamu. Mungkin dia baru bersinggungan dengan keluarga besarnya dia. Ada sesuatu hal yang menyakitkan. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia tuh berpikir, kemudian masuk ke dalam perasaan, sehingga di sini merubah moodnya kepada sahabat kebahagiaan. Tapi terkait itu semua ini normal-normal aja dan masih bisa dikendalikan sih sahabat kebahagiaan. Karena ketika sahabat kebahagiaan percaya bahwa kamu adalah energinya menyembuhkan, kamu adalah energinya adalah meleburkan segala bentuk ketakutan, maka itu bisa meleburkan apapun yang dia cemaskan kepada sahabat kebahagiaan. Ini tentang sebuah proses dalam sebuah hubungan yang namanya emosional itu pasti berubah-ubah. Gak ada orang itu benci terus, kecuali ada sesuatu hal yang ada di dalam diri dia itu gak baik. Itu energi negatif, dendam, iri, dengki. Tapi yang namanya emosional semacam ini, dia gak seperti biasanya, itu adalah masalah waktu saja. Kenapa Kevin selalu bilang itu hanya masalah waktu saja?
Perasaan emosional itu nggak menetap ya, sahabat kebahagiaan, selalu berputar dan selalu berganti. Seperti rotasi bumi kita, selalu bisa berputar dan setiap harinya juga berganti rotasi. Mengindikasi bahwa sama, dia juga sama. Hatinya akan berubah, hatinya akan kembali menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kita bertemu di kartu 10 tongkat. Oke, sahabat kebahagiaan. Secara tradisional, kartu tarot 10 tongkat itu punya makna tentang beban. Dia tak tenang seperti ini karena ada beban. Entah dia ini menjadi beban tanggungan keluarga, atau dia memang sedang berusaha untuk menghadapi situasi yang berat, tapi dia nggak tahu mau mulai dari mana, minta tolong sama siapa. Semuanya ditanggung sendiri. Kalau semuanya ditanggung sendiri, artinya orang ini terlalu pede banget sih. Yang namanya hidup itu adalah sesuatu hal yang harus sifatnya adalah kerjasama ya. Kita adalah makhluk sosial, kalau ada apa-apa ya cerita, kalau ada apa-apa ya minta tolong lah. Dia bukan tipe orang yang kalau ada apa-apa itu minta tolong langsung sama kamu. Bukan berarti dia nggak mempercayai kamu, bukan berarti bahwa dia itu nggak mau dibantu sama kamu. Tapi orang ini nggak mau ngerepotin kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan sudah terlalu banyak memberikan support kepada diri dia, sehingga orang ini pengen menyelesaikan ini semua sendiri. Tapi pada dasarnya dia butuh dibantu. Pada dasarnya orang ini butuh dibantu sih sahabat kebahagiaan, karena orang ini terlalu banyak beban-beban. Mungkin tuntutan keluarga ya, mama papahnya, atau mungkin juga hal lain sebagainya yang membuat diri dia tuh harus menanggung permasalahan di sini. Yang ditanggung itu bukan masalah pribadi, tapi justru masalah keluarga besar, masalah-masalah yang sifatnya adalah seharusnya ini bukan masalahnya dia, tapi dia dipaksa untuk nanggung ini semua. Kalau orang istilahnya adalah nggak mampu tapi dipaksakan, ya pasti bawaannya nggak enak dan bawaannya nggak nyaman. Inilah dia, mungkin dia terlalu fleksibel, mungkin dia terlalu naif, dan dia bukan tipe orang yang minta pertolongan atau istilahnya adalah coba untuk ngomong langsung sama kamu. Ya akhirnya kerepotan sendiri ya sahabat kebahagiaan. Kita juga belajar dari karakter orang ini, meskipun dia mampu, meskipun dia bisa, tapi kalau kita ngerasa nggak bisa, ya udah kita bilang aja, sayang bantuin aku dong, pinjam 100. Tapi gak seperti itu konsepnya ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat ya, pada dasarnya orang ini tuh memang gak mau ngerepotin kamu, gak mau ngelibatin kamu, biar aku aja yang nanggung. So sweet banget gak sih kalau ada orang yang ya biar semua ini aku yang nanggung, tapi ujung-ujungnya apa? Repot sendiri. Inilah dia ya sahabat kebahagiaan. Lalu di sini ada kartu Death. Oke, Death ini tentang pengakhiran. Bukan berarti dia pengen mengakhiri hidup ya, tapi dia pengen banget mengakhiri segala sesuatunya yang berkait dari kemelut permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri dia. Death itu adalah masa berakhir, Death itu adalah sesuatu hal yang harus diselesaikan. Dia memang berubah seperti ini, tidak seperti biasanya, karena mungkin dia pengen cepat-cepat mengakhiri permasalahannya dia atau buru-buru nyelesain masalahnya. Setelah masalahnya selesai, dia akan bertransformasi menjadi orang yang seperti terlahir kembali, dan dia akan menjadi orang yang lebih ceria. Beban-beban yang dia tanggung dari permasalahan, baik permasalahan diri dia atau permasalahan orang lain, ini sangat mempengaruhi kondisi emosional dan juga mentalnya. Maka dari itu sahabat kebahagiaan, jangan terlalu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat diri dia tuh kayak terdesak. Dia paling kuat itu adalah divine maskulin. Kalau divine maskulin terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak ungkapan perasaan. Gimana perasaan kamu sama aku? Kamu gak sayang lagi sama aku ya? Kenapa kamu berubah seperti ini sama aku? Ini justru membuat diri dia semakin benci dan memilih untuk death atau mengakhiri atau menjauh dari kamu. Maka hati-hati dengan perkataan-perkataan para divine feminim terhadap maskulin. Tapi kalau sebaliknya, dia adalah divine feminim dan kamu adalah divine maskulin, kenapa dia berubah sama kamu? Bagaimana dengan diri dia? Artinya orang ini lagi ngeribetin, lagi mempertanyakan tentang sebuah keintiman. Dia merasa sang divine feminim, dia adalah sang divine feminim, merasa bahwa sang maskulin itu kurang intim, sehingga dia berubah dan akhirnya ngambek. Tapi setelah itu apa? Ya balik lagi sama kamu. Karena ini hanya masalah waktu saja, ini adalah masalah perasaan-perasaan saja, dimana perasaannya ini juga pasti akan kembali lagi berubah seperti sedia kala. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya kita akan cek sahabat kebahagiaan. Kevin lagi senang anime, jadi Kevin pakai kartu anime ini. Ini Kevin dapat dari Jepang, oleh-oleh dari Thailand sebenarnya sih. Tapi kartunya dari Jepang ya.
walaupun penerbitnya adalah China. Kita cek bersama-sama untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabatku bagian ada kartu Six of Cups. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini. Ada sosok yang bertemu satu sama lain dan memberikan sebuah buket karangan bunga kepada sosok perempuan. Mengindikasi bahwa ketika suasana hatinya tidak nyaman seperti ini, dia kembali pulih, ya dia pasti akan kembali lagi sama kamu. Yang penting sahabat kebahagiaan sabar, yang penting kamu mengafirmasikan hal yang positif. Kamu kalau misalnya kamu adalah divine feminim, gak usah mencari validasi tentang cintanya dia. Cintanya dia masih ada, dan pasti dia akan kembali dan balik lagi seperti dulu lagi sama kamu. Karena kartu Six of Cups di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang kembalinya hubungan-hubungan lalu, atau kembalinya perasaan-perasaan lalu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dia masih ada perasaan emosional sih sama sahabat kebahagiaan, mungkin agak sedikit sensitif sih. Jadi jangan diganggu, nanti malah kamu dihabek sama diri dia. Kalau dia berubah menjadi nggak baik, ya memang butuh waktu, butuh komunikasi juga, butuh quality time. Karena ketika kamu bisa ngomong sama diri dia, kamu bisa deep talk sama diri dia, dia akan menjadi orang yang lebih terbuka lagi sama kamu. Pada dasarnya orang ini punya banyak beban ya. Pada dasarnya orang ini juga lagi kewalahan banget. Maka dari itu, selain kamu ngalah untuk diri dia, kamu ngalah juga untuk ego kamu. Karena sejatinya orang ini pasti akan kembali lagi sama kamu dan balik lagi dengan suasana hati yang lebih nyaman lagi. Yang penting dia bisa mengakhiri ini semua. Mengakhiri masalahnya ya, bukan mengakhiri hubungan kamu. Oke, selanjutnya untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Fool. The Fool ini simbolnya adalah angkanya adalah 0. Mengindikasi bahwa dia akan pulih lagi sih sahabat kebahagiaan. Dia akan pulih lagi. Setelah dia pulih lagi juga, dia akan kembali bucin sama kamu dan mencoba untuk lebih intim lagi sih. Yang penting sahabat kebahagiaan, kamu itu menjadi seseorang itu harus bisa memprioritaskan diri dia dulu sebagai bentuk kekuatan cinta. Karena kamu kan di sini kan mencintai diri dia, ya prioritaskan aja. Toh juga nanti kamu yang akan menjadi prioritasnya ketika semuanya itu sudah terselesaikan. Dan angka 0 di sini adalah awal baru. Ketika semuanya sudah terselesaikan, kamu akan kembali pulih dan kamu akan merasakan sebuah awal hubungan yang jauh lebih indah lagi. Karena resiko-resiko ngejalin hubungan bersama diri dia itu seperti bertarung di dalam sebuah ego. Dan The Fool ini sahabat kebahagiaan juga sudah hafal ya siapakah diri dia. Si pekok yang aku cintai. The Fool itu memang identik dengan seseorang yang kamu cintai tapi nggak peka. Makanya sahabat kebahagiaan itu nyebutnya adalah si pekoknya. Bukan konotasi negatif, tapi kita jadikan kata pekok itu sebagai seseorang yang cukup unik. Ya, seseorang yang cukup unik. Orang ini memang unik. Terkadang ngangenin, terkadang ngeselin, terkadang jengkelin, terkadang tuh bisa nyenengin banget dari hati. Itulah nano-nanonya mencintai diri dia. Aduh, jadi endorse ya, iklan ya. Warna-warna cinta kamu sama diri dia tuh sebenarnya cukup unik sih sahabat kebahagiaan. Karena hubungannya unik, lebih baik nikmatin daripada hubungannya monoton dengan orang yang lempeng banget ya. Kalau kamu ngejalin hubungan dengan seseorang yang lempeng banget, nurut banget sama kamu, ya tantangannya nggak ada. Tapi kalau misalkan kamu adalah zodiak yang elemen tanah, pasti pengennya hubungannya yang lempeng-lempeng aja deh, yang nyaman-nyaman aja. Atau mungkin kamu adalah tipe orang pragmatis, ya pengennya yang nyaman-nyaman aja, nggak usah ada permasalahan. Tapi kalau hubungan nggak ada permasalahan, lempeng-lempeng doang, kapan kita bisa menikmati sebuah gairah di dalam cinta? Karena itu juga berpengaruh loh soal kebahagiaan. Kalau hubungannya penuh dengan permasalahan tapi bisa nyelesain dengan dewasa, gairahnya itu justru akan meningkat ketimbang hubungannya itu lempeng aja, lurus-lurus aja. Hidup itu nggak harus lurus sahabat kebahagiaan, perlu ada sebuah tikungan, ada sebuah gelombang. Biar apa? Biar kalian itu bisa menghadapi segala sesuatunya itu penuh dengan tantangan. Kalau hubungan cinta nggak ditantang, ya kita hambar sih sahabat kebahagiaan. Ini menurut Kevin juga ya, karena Kevin adalah Gemini, suka dengan tantangan. Oke, selanjutnya sahabat kebahagiaan ada kartu Four of Swords. Kartu 4 di sini adalah pesan ya. Ini kayaknya dari kemarin angka 4 itu sering muncul sahabat kebahagiaan. Gak usah Kevin bahas ya tentang fenomena angka 44 karena sering banget muncul angka 44 di sini daripada ngulang-ngulang terus ya. Lebih baik sahabat kebahagiaan ikutin aja channel YouTube-nya Kevin.
Pesan angka 4 itu sebenarnya tentang sesuatu hal yang pada dasarnya memang sudah pasti ya, sudah pasti dan ya lalui aja. Toh juga kamu sama dia baik-baik aja pada nantinya. Ini hanya sebatas waktu stagnasi sementara. Setelah itu juga dia akan bergeming lagi dalam cintanya kepada sahabat kebahagiaan. Ya kalau misalkan dia lagi kurang baik sama kamu, lagi nggak tenang banget sama sahabat kebahagiaan, istilahnya sering reok sendiri, marah-marah nggak jelas, tugas kamu adalah nenangin diri dia. Nenangin diri dia. Karena Four of Swords di dalam kartu tarot itu istirahat. Arti dari kartu Four of Swords di dalam kartu tarot itu maknanya tentang istirahat. Istirahat dulu sebentar, lagi capek ya, istirahat dulu aja. Toh juga nanti akan selesai setelah semuanya itu sudah beristirahat dengan tenang. Dalam artian nggak perlu menggebu-gebu, semuanya pasti akan tenang. Lebih baik menjadi orang yang santai-santai saja sahabat kebahagiaan, tapi berpikir bagaimana untuk menstrategikan hubungan ini untuk layak terus diperjuangkan. Lalu selanjutnya ada kartu Page of Wands. Orang ini udah pasti sih sama kamu sih, karena Page of Wands di dalam kartu tarot itu tentang kepastian. Walaupun dia nggak tenang sama kamu, dia sering ngereok sendiri, dia nggak jelas sama kamu, tapi dia masih ada gairah dan udah pasti sama kamu sih. Karena Page of Wands di dalam kartu tarot itu tentang sebuah kepastian. Apa yang dia komitmenkan sama kamu, ya udah itu akan menjadi tanggung jawabnya dia untuk mencintai kamu. Dari semua sionya ini unik ya, kartunya itu unik. Bukan hanya tentang zodiak tapi sio. Walaupun Kevin tidak memperdalam tentang sio, semua sio itu ada di sini. Kucing itu ada sionya nggak sih? Sio kucing itu ada nggak? Karena Kevin kadang-kadang juga bertanya ya. Kadang Kevin suka nanya sama Kamela Morgan, kucing itu masuk ke dalam frase sio nggak sih? Ternyata memang enggak ya. Berkaitan hubungan kamu bersama diri dia, ini Kevin melihat ya, orang ini masih pasti aja sih sama kamu. Nggak ada sesuatu hal yang sifatnya apakah ada orang lain yang membuat moodnya dia jelek, apakah dia berubah seperti ini karena dia lagi bertengkar sama orang lain, sama gebetannya dia, sama selingkuhannya dia, sama bla bla blanya dia. Kevin lihat di sini nggak ada sih. Justru paling banyak itu masalah-masalah tanggungan, masalah-masalah orang lain, masalah keluarga yang dia tanggung sendiri, sehingga membuat moodnya itu kacau balau. Tapi terkait berhubungan dengan perasaannya dia sama sahabat kebahagiaan tetap pasti sih, pasti, dan nantinya juga akan kembali pulih. Karena apa? Dia adalah kekasih hati kamu. Dia adalah kekasih hati kamu. Lalu untuk energi kartu yang selanjutnya, tuh kan hubungan kamu sama diri dia masih seimbang. Kartunya adalah Six of Pentacles. Simbolnya di sini ada sosok seseorang yang memegang timbangan. Ini namanya Eris Gikal, kalau nggak salah ya, di Animal Fat. Dia membawa timbangan di sini mengindikasi bahwa hubungan kamu memang akan seimbang pada nantinya. Yang penting sahabat kebahagiaan, ketika kamu bisa memberikan sebuah benih cinta yang baik sama diri dia, pasti benih cinta itu akan tumbuh menjadi sesuatu hal yang sangat indah. Simbolnya di sini adalah bunga lili. Bunga lili itu adalah simbol kelahiran, suasana bahagia, suasana yang menyenangkan, suasana yang dirindukan. Walaupun dia orangnya seperti ini ya, ngeselin sama kamu, tapi setelah mungkin sahabat kebahagiaan ikut diemin dia, atau ya udah kamu memberikan support terbaik sama diri dia, kamu nggak terlalu ganggu dia, kamu diem, dia nanti juga kangen sama kamu kok. Daripada sahabat kebahagiaan membuang-buang energi kamu marah-marah sama dia, justru membuat suasana hatinya itu nggak baik ya. Kamu support aja dia, terus kamu diem. Kamu diam, kamu berafirmasi, kamu berdoa, kamu self love, kamu perhatikan dia, kamu support sama dia. Toh juga nanti dia akan rindu dan juga kangen sama kamu, karena orang ini masih punya gairah sama sahabat kebahagiaan. Hal-hal yang berkaitan dari permasalahan kamu bersama diri dia, percaya dan yakin ini adalah masalah waktu saja. Semuanya akan terselesaikan, semuanya akan beres. Karena nggak ada masalah-masalah yang besar sih antara kamu bersama diri dia, dia gimana-gimana, enggak sih. Justru ini pembacaannya sebenarnya adalah pembacaan yang ringan. Yang terkadang membuat berat itu adalah overthinking dari kita, atau overthinking dari sahabat kebahagiaan, atau overthinking dari diri dia. Terkait itu semua, karena ini bacanya adalah timeless, energi banyak orang, tak terbatas oleh waktu, sesuaikan dengan tema kamu. Dan zodiaknya apa saja,
Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama di sini ada kartu Eight of Pentacle. Eight of Pentacle di sini paling kuat itu adalah elemen tanah ya, sahabat bagian. Paling kuatnya itu adalah Virgo. Lalu kita bertemu di kartu Four of Wands, masuk ke energinya Aries. Ada kartu Eight of Cup. Eight of Cup ini paling kuatnya adalah energinya Pisces. Lalu di sini ada energinya Sagittarius hadir di sini. Death ini masuk ke energinya Pluto. Six of Cup ini masuk ke energinya Scorpio. Pluto itu Scorpio ya. Death ini Scorpio. Ini juga Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu The Fool. The Fool ini miliknya Aquarius. Four of Swords ini miliknya Libra. Lalu Page of Wands ini adalah elemen api. Terkuatnya itu adalah Leo. Leo hadir di sini. Ada kartu Six of Pentacle. Zodiaknya nggak pernah ketinggalan di pembacanya Kevin, yaitu Taurus. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini ya, sahabat bagian. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Yang penting bagaimana sahabat bagian masih bisa mengendalikan diri kamu, masih bisa mengendalikan emosional kamu untuk tetap positive thinking. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Sebenarnya masalah paling berat itu adalah bagaimana kita tuh mengontrol diri kita. Kalau yang namanya cinta, semuanya itu pasti akan beres, semua akan jalan seperti biasa. Masalah paling berat itu adalah bagaimana kita itu mengendalikan pikiran dan emosional kita. Yang harusnya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Karena masing-masing di antara kita atau dia nggak bisa mengendalikan emosional, nggak bisa mengendalikan ego. Kita akan cek. Yang pertama di sini ada huruf T untuk Tango, ada huruf X untuk Christmas, lalu di sini ada huruf S untuk Singapura, ada huruf O untuk Oscar, lalu di sini ada huruf E untuk Eropa, ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya di sini ada huruf M untuk Mama, lalu di sini ada huruf A untuk Alpha, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya di sini ada huruf N untuk Nano, ada huruf P untuk Papa, ada huruf D untuk Delta, ada huruf H untuk Hotel. Lalu di sini ada huruf U untuk Ultra, dan yang terakhir di sini ada huruf K untuk Kevin. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.